Cuma dengar namanya aja kita langsung kebayang soal kekayaan yang luar biasa, teknologi super canggih dan sebuah bencana dahsyat yang menenggelamkan semuanya. Pertanyaan ini nih yang bikin para penjelajah, sejarawan, sampai para pemimpi penasaran selama ribuan tahun. Nah, di sini kita akan coba telusuri bareng-bareng bukti-buktinya. Mulai dari mana sih kita semua bisa kenal sama cerita ini? Oke, sebelum kita jauh melangkah, kita samain persepsi dulu ya soal gambaran Atlantis yang mungkin ada di kepala kita semua. Gambaran yang udah dibentuk sama banyak banget buku, film, dan budaya populer. Kedengaran familiar kan? Kota yang berkilauan, punya kristal raksasa, kendaraan terbang, peradaban yang jauh lebih maju dari kita sekarang. Wah, dongeng yang sempurna banget deh. Tapi pertanyaannya, dari mana sebenarnya semua ini berawal? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Oke, sekarang kita coba mundur ke sumber aslinya. Karena gini, seluruh legenda Atlantis yang mendunia ini ternyata bukan berasal dari puluhan naskah kuno atau catatan arkeologi loh, tapi cuma dari satu orang. Iya, bener banget. Cuma dari dua tulisan sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Gila kan? Gimana bisa satu misteri sebesar ini yang umurnya ribuan tahun ternyata cuma bergantung sepenuhnya sama apa yang ditulis oleh Plato. Ini fakta yang krusial banget. Jadi, yuk kita coba tempatkan Plato, salah satu pemikir paling hebat dalam sejarah, di dalam konteks zamannya. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, Platon nulis soal Atlantis itu di akhir-akhir hidupnya. Ini nunjukin kalau itu bukan catatan sejarah dari zaman dia, tapi sebuah cerita tentang masa lalu yang, ya ampun jauh banget bahkan buat dia sendiri. Dan Plato ngegambarinya itu dramatis banget. Kutipan ini nunjukin betapa mengerinya bencana yang dia ceritakan. Tapi, ini nih kuncinya. Tujuan Plato itu ternyata bukan buat muji-muji Atlantis. Nah, ini dia poin utamanya. Buat Plato, Atlantis itu tokoh antagonisnya. Cerita ini kemungkinan besar adalah sebuah alegori, sebuah perumpamaan yang sengaja dia rancang buat memuji kotanya sendiri, Athena, dengan cara menciptakan musuh yang super kuat dan arogan yang akhirnya dihukum karena kesombongannya. Oke, kita coba main detektif-detektifan yuk. Anggap aja Plato itu beneran cerita soal tempat nyata. Kalau kita mau nemuin Atlantis, ya kita harus pakai deskripsinya dia sebagai peta kan? Yuk kita bikin checklistnya berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dia kasih. Ini dia kriterianya. Lokasinya harus di Atlantik, ukurannya gede banget, menurut pemahaman geografi zaman dulu, itu lebih besar dari Afrika Utara dan Asia Kecil digabung. Tata kotanya juga unik, hancurnya karena bencana alam, dan yang paling spesifik, waktunya sekitar 11.600 tahun yang lalu. Nah, dengan daftar ini di tangan, para peneliti mulai ngajuin beberapa lokasi di dunia nyata. Nah, sekarang baru seru nih, waktunya jadi detektif sejarah. Kita bakal lihat dua tersangka paling populer untuk Atlantis dan kita cocokin sama checklist dari Plato tadi. Tersangka nomor 1, ini yang paling populer nih. Peradaban Minoa yang sangat maju. Pusatnya itu ada di Pulau Terra, yang sekarang kita kenal sebagai Pulau Santorini, yang indah banget di Yunani. Nah, teori Santorini ini emang kedengeran masuk akal banget di awal. Peradaban Minoa itu emang kekuatan maritim yang hebat, dan Pulau Terra emang hancur lebur sama letusan gunung berapi yang super dahsyat. Tapi, ada masalah gede banget di sini. Lokasinya salah, ukurannya nggak pas, dan yang paling fatal, waktunya itu meleset sekitar 8.000 tahun. Jauh banget kan? Perbedaan waktu ini susah banget buat diabaikan. Oke, lanjut ke tersangka nomor 2. Ini adalah sebuah anomali geologis yang luar biasa di Mauritania, namanya struktur Richard. Kalau kalian lihat dari atas, dari luar angkasa, kemiripannya sama deskripsi Plato itu, wah bener-bener bikin merinding. Yang bikin teori ini kuat banget ya kemiripan visualnya itu. Tata letak cincin konsentrisnya hampir sempurna, ukurannya juga mendekati deskripsi Plato, lokasinya pun lebih dekat ke Atlantik. Tapi, lagi-lagi ada tapinya. Ini tuh formasi geologi, bukan kota. Nggak ada bukti arkeologi sama sekali yang nunjukin ada peradaban besar di sana. Dan yang paling penting, nggak ada bukti kalau tempat ini pernah tenggelam. Jadi gimana nih? Setelah kita ngecek dua kandidat paling kuat, kita jadi bingung kan? Setiap teori ada poin yang cocok, tapi juga punya kelemahan yang fatal.
Grafik ini ngejelasin dilema kita dengan pas banget. Santorini skornya tinggi di bagian kehancuran, tapi anjlok di lokasi dan waktu. Sebaliknya, struktur Richard skornya tinggi banget di tata letak, tapi nggak ada bukti peradaban atau air. Nggak ada satupun yang cocok 100%. Nah, ini yang ngebawa kita ke kesimpulan yang dipercaya kebanyakan sejarawan. Kemungkinan paling besarnya adalah Atlantis itu cuma karangan Plato, sebuah alat sastra yang cerdas, sebuah dongeng yang sengaja dirancang buat ngasih pesan filosofis tentang kesombongan, kekuasaan, dan takdir, bukan sebuah titik di peta yang nunggu buat ditemuin. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya buat kalian renungin. Sebenarnya apa sih yang bikin Atlantis itu begitu menarik? Apakah karena misteri lokasinya yang hilang? Atau karena relevansi ceritanya yang gak lekang oleh waktu? Sebuah peringatan bahwa gak ada kekuatan manapun sehebat apapun itu yang kebal dari kejatuhannya sendiri. Terima kasih sudah menyimak.